mulai Pak. Apa yang latar belakangi Bapak menggeluti batik Pak? Mengambil apa? Menggeluti batik. Menggeluti batik itu sesungguhnya jangan digelutin. Ini batik itu diajak kita senyawa, diajak kita kooperatif, diajak kita untuk ibarat kita suami bersetubuh. Ya, kalau kita gelut dengan batik maka kita sesungguhnya kalah. Oh. Karena sebelum kita lahir batik itu sudah ada. Harusnya kita rangkul atau? Ya kita tadi diajak kerjasama, diajak senyawa, kemudian kooperatif ya. Oh gitu. Kita bisa bersetubuh ya dengan batik. Sehingga orgasme yang terjadi kita tidak cuma dengan istri, orgasme primer, tapi orgasme sekunder dengan batik. Oh. Untuk meningkatkan daya cipta, daya kreasinya itu gimana Pak? Batik itu kan punya kekuatan yang sangat sakral. Sakral di sini ada proses penciptaan yang butuh ritual. Butuh semacam strategi, butuh semacam inspirasi yang tidak serta-merta muncul motif begitu saja. Tetapi harus ada upaya-upaya bagaimana kita tirakat, bagaimana kita berwasilah, bagaimana kita memilih gitu kan. Simbol-simbol atau ikon-ikon atau warna-warna yang pas dengan inspirasi yang ada pada saat kita tirakat itu. Baru kita goreskan jadi sebuah grafiti goresan yang akhirnya menimbulkan motif. Oh gitu. Jadi tidak serta-merta batik itu hanya ucapan atau sentuhan goresan pena belaka, tapi punya muatan yang sensasional dan cukup inspiratif. Artinya sangat sakral di sini karena ada proses penciptaan yang betul-betul energi yang dahsyat lahir maupun batin. Asik. Bagaimana pandangan pasar Pak? Bagaimana pandangan pasar? Pasar saya pikir sepanjang dia mengerti akan nilai kebudayaan, dia akan merespon bahwa batik tidak cuma hanya sekedar menjadi barang atau komoditas yang bisa laku di pasar, tapi batik menjadi simbol bahwa daerah itu beradab atau tidak. Ketika pasar itu memandang batik sebagai sebuah peradaban, maka transaksi pun akan biadab dan beradab. Biadab dan beradab? Ya, biadab di sini ketika tidak menonjolkan sisi kebudayaannya. Sehingga yang terjadi adalah pasar bebas. Maka batik muncul di sini untuk mengeliminir atau menetralisir antara pasar bebas yang ada saat ini. Sehingga muncul kesalahan ekonomi yang berbasis kebudayaan. Apakah dengan harga yang semena-mena? Ya saya pikir bukan semena-mena. Tapi berapapun nilai transaksi batik itu adalah sangat rasional dan reasonable. Kenapa? Batik itu tidak cukup kita nilai dari sisi produk ansi, warna ansi, kemudian motif ansi, tapi ada sebuah proses penciptaan yang sangat panjang sekali kita nilai, dan itu tidak bisa kita nominalkan. Iya benar. Kan kayak gitulah. Inilah yang menjadi elok dan uniknya kita menekuni dunia batik. Asik. Jadi jangan digelutin. Kalau gelutin kita akan kalah. Karena batik punya muatan energi yang luar biasa. Kita setubuhin batik. Ya, kita setubuhin. Ya karena kita pakai ya Pak. Sehingga kita akan mencapai puncak orgasme selain dengan istri. Itu sensor itu Pak. Iya. Nah, lanjut ini Pak. Apa lagi? Nah, untuk brand yang Bapak bawakan, kita pakai nama Nisbi ya. Nisbi itu relatif, I-nya kuantum. Jadi sebuah kebudayaan itu memang sangat relatif, tetapi kalau kita mau secara kuantum kemudian secara totalitas menyentuh aspek budaya itu tidak dari satu huruf atau satu kata, tapi harus dari hulu hilirnya. Maka yang terjadi adalah sebuah keikhlasan untuk menerima kebudayaan, bahkan untuk membuat transformasi dan budaya itu sendiri, sehingga akumulatif yang selama ini menjadi sebuah acuan bersama bahwa kita bangsa yang beradab akan menjadi biadab ketika kita memang tidak bisa menyantuni kebudayaan lokal itu sendiri. Kita mulai saat ini harus bisa mulai arif dan bijaksana mensikapi kebudayaan itu. Dalam artian yang sesungguhnya adalah kita bagaimana caranya menelusuri tentang batik yang sesungguhnya. Karena batik adalah jati diri bangsa kita. Dan begitu. Batik juga telah mempelopori arus ekonomi yang serta-merta dari hulu ke hilir sehingga membawa rakyat ini pada kebebasan finansial. Oh iya benar begitu. Oke, setuju? Oke, setuju. Keren. Ada rencana untuk bikin single Pak atau theme song? Single theme song saya itu keperluan untuk apa Pak? Untuk poetisasi ya mungkin kita bisa bikin poetis. Tapi untuk single song saya kepingin bikin memang ada semacam jingle. Ya untuk keperluan lagu. Apa itu Pak? Pertama adalah kita untuk menjadi semacam spirit kehidupan bahwa batik itu punya nuansa yang tidak cuma sekedar motif ansi, warna ansi, gambar ansi, tapi punya nyanyian, punya sing song yang bisa kita sing songan tiap hari. Sampai kita mensing-singkan lengan baju kita. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Karena pada prinsipnya kita selama ini punya tema-tema lagu yang tidak
serta-merta mengedepankan kebudayaan itu sendiri. Iya, Tapi benar. tema lagu Asmara yang sesungguhnya itu adalah bisa direkayasa. Tema lagu yang sedih yang sesungguhnya itu juga bisa direkayasa. Tema-tema lagu yang kadang-kadang itu melankolin yang sesungguhnya itu semua bisa direkayasa dan itu palsu. Tapi secara de facto di jur kita belum pernah menemukan sebuah lagu yang mentemakan bahwa budaya itu sendiri adalah bagian daripada hidup kita, roh kita, bahkan finansial kita di situ kita peroleh. Kan gitu kan. Tapi kenapa kita masih kadang-kadang sekarang malu, enggan atau tidak mau tahu tentang budaya itu sendiri? Bahkan UNESCO telah serta-merta mengakui bahwa batik adalah merupakan heritage, of salah satu kebudayaan asli Indonesia yang sudah dikukuhkan. Dan pada tanggal 2 Oktober besok kita akan memperingatinya. Iya benar. Kan gitu. Maka menurut hemat saya saat ini adalah mulai dari rumah tangga terkecil, dari mulai kepala keluarga sampai kemudian kepala kelurahan, kemudian kepala kabupaten, bahkan mungkin kepala kota, bahkan mungkin kepala negara sampai akhirnya provinsi dan lain-lain. Itu wajib hukumnya kita memakai batik. Batik sendiri punya falsafah dibabar dan dititik. Gitu. Dibabar artinya digelar sampai jauh mana sesungguhnya dunia ini berada. Kemudian kita kasih titik. Titik merupakan adalah mulai awal daripada kita memberikan semacam gerakan dan sampai titik lagi pada mana kita mengakhiri sebuah gerakan. Cocok Pak, filosofi tribalik itu Pak. Benar Pak. Itu kan ceritanya ini nih Pak. Nah, ini brand yang saya bawa Pak. Iya. Tribalik batik vaksin nih Pak. Iya. Nah, ini ceritanya share filosofi ya Pak. Nah, di sini pun ada filosofi kehidupan Pak. Dari mulai titik awal sampai titik akhir nggak putus. Betul. Itu. Jadi gimana kita survive dalam menjalani kehidupan. Gitu Pak. Sesungguhnya kalau kita belajar tentang batik, maka awal kehidupan ini tidak akan pernah berakhir. Benar. Dan yang mengakhir adalah diri kita sendiri. Dan akhir daripada segala adalah wallahu a'lam bishawab. Yang di atas sana mengakhiri kehidupan. Oke. Karena tidak ada di dunia ini kehidupan yang sempurna. Dan saya yakin kesempurnaan itu ada dalam realitas yang ada. Kesempurnaan itu ada dalam ketika Tuhan terus tidak memberikan kekuatan apa-apa. Dan itulah kesempurnaan hidup yang paling sempurna. Wih. Udah Pak. Cukup Pak. Ya, terima kasih atas wawancaranya. Semoga manfaat buat sesama. Gitu kan. Tetap semangat lestarikan budaya kita. Ya. Selamat Hari Batik. Bablas batike. Selamat Hari Batik. Selamat Hari Batik Indonesia. Nasional Indonesia. Yes. NKRI yes. Batik vaksin beda. Batik Nisbik. Batik Nisbik. Yes. Oh iya. Selamat ya Pak. Selamat ya, sukses selalu. Yes.